Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam. Saat ini kita sudah sampai kepada kata mutiara hikmah al-hikam yang ke-71. Mudah-mudahan kajian hari ini kita akan selalu mendapatkan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak dan dikaji dan ditelaah bersama dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fangdur fi madza yuqimuka. In aradta, jika ingin siapa engkau, an ta'rifa mengetahui siapa engkau, mengetahui qadraka akan posisimu indahu di sisi Allah. Fangdur maka lihatlah, perhatikanlah olehmu fi madza, pada apa yuqimuka yang telah menempatkan ya Allah kepada kamu. Artinya bahwa jika panjenengan pengen mengetahui posisi panjenengan di sisi Allah, itu apakah termasuk orang yang dicintai Allah ataukah panjenengan itu dibenci oleh Allah? Kalau panjenengan pengen mengetahui, kalau engkau pengen mengetahui di mana posisi panjenengan hari ini di hadapan Allah itu, apakah termasuk orang yang dicintai ataukah sedang dibenci oleh Allah, maka cukup panjenengan fangdur, cukup panjenengan memperhatikan, cukup panjenengan melihat fi madza yuqimuka, pada apa Allah menempatkan kepada sampean, kepada engkau hari ini. Tentu Allah adalah, Allah sangat mencintai di mana hambanya selalu taat, di mana hambanya selalu melakukan perbuatan amal yang baik. Selama panjenengan semua itu ada di dalam posisi sedang menjalankan kebaikan, menjalankan perintah Allah, selalu wusul, nyambung, selalu muraqabah bersama Allah, maka pada saat itu berarti panjenengan sedang dicintai oleh Allah. Jadi posisi panjenengan bisa dilihat dari situ saja. Tentu yang dimaksudkan bahwa setiap amal perbuatan sampean itu seluruhnya adalah diniatkan liwajhillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sekarang sedang melaksanakan sholat, berarti panjenengan sekarang sedang dicintai Allah. Kalau panjenengan sekarang ada di majelis taklim, berarti panjenengan hari ini sedang dicintai oleh Allah. Panjenengan sekarang satu misal mengikuti kajian di YouTube seperti ini, ingin menambah ilmu biar menjadi orang yang semakin ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi orang yang takarub kepada Allah. Panjenengan memenkan untuk mengaji melalui YouTube ini, satu misal sampai niatkan karena pengen bagaimana caranya kita untuk mengetahui derajat kita di sisi Allah itu. Panjenengan berusaha maksimal untuk memperhatikan YouTube itu ngaji. Kalau diniati karena itu berarti panjenengan sedang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana panjenengan bertempat, yang penting dalam posisi keadaan melaksanakan, sedang menjalankan kebaikan, amal kebaikan, berarti saat itu panjenengan sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti derajat panjenengan hari ini sedang dicintai oleh Allah.
Maka ketika panjenengan sudah dalam posisi dicintai oleh Allah, ini harus dipertahankan. Jangan sampai hanya dicintai oleh Allah dalam sesaat saja, hanya waktu-waktu tertentu. Sebisa mungkin usahakan secara maksimal. Bukan setiap jam, setiap detik pokoknya. Detik-detik dalam hari ini. Ya, jam demi jam, waktu demi waktu, hari demi hari, usahakan, maksimalkan panjenengan semua posisinya sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah cara mengetahui bahwa panjenengan itu dicintai oleh Allah, fi madza yuqimuka. Di mana? Ya, fi madza, pada apa? Yuqimuka, Allah meletakkan ya kepada panjenengan posisinya. Kalau panjenengan juga ingin mengetahui ya bahwa sedang hari ini panjenengan, saat ini pula panjenengan sedang dibenci, dibendu oleh Allah. Ketika apa itu? Ketika panjenengan ada di jalan yang mungkar. Panjenengan sedang menentang Allah, melawan perintah Allah, panjenengan sedang melalaikan Allah, panjenengan sedang melupakan Allah. Ya. Panjenengan sedang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Pada saat seperti itu berarti panjenengan itu sedang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu panjenengan kalau ingin mengetahui di mana posisi derajat panjenengan, posisi panjenengan di sisi Allah itu di mana posisi? Apakah sedang dicintai atau sedang dibenci oleh Allah? Bahwa cara mengetahuinya cukup dengan posisi panjenengan hari ini atau saat-saat ini sedang mengapa, sedang apa, sedang melakukan apa. Kalau panjenengan sedang melakukan kemaksiatan, kalau panjenengan hari ini lupa akan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, mungkin itu diantara sholat, ketika sudah dikumandangkan sholat, ya sudah azannya nggak dijawab, tidak cepat ditunaikan, kerjaannya tidak dihentikan, itu artinya mengabaikan, panjenengan sedang lupa kepada Allah. Dan itu yang nanti akan dibenci oleh Allah. Tempat-tempat yang tidak membuat sampean ingat kepada Allah, maka sampean dan tempat itu akhirnya menjadi suatu tempat yang dibenci oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sudah ada panggilan Allah, panjenengan tidak segera untuk menunaikan, mengabaikan panggilan Allah. Panjenengan di dalam waktu sedang merumpi, sedang ngomong bareng-bareng itu hatinya nggak usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sebuah tempat di antara kita itu ya, sedang diskusikah, sedang ngobrol-ngobrol atau sedang musyawarah apapun, di antara kalian itu kalau tidak ada satupun yang ingat kepada Allah bahwa tempat itu menjadi baik, jangan-jangan tempat itu akan menjadi tempat yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Tidak menjadikan wasilah untuk selalu usul dan ingat kepada Allah SWT. Di sanalah kita akan bisa mengenali dan bisa mengetahui ya posisi kita di hadapan Allah SWT. Posisi tempat itu di hadapan Allah itu di sana. Sekalipun tempatnya baik, bagus, ya, tapi di tempat itu kalau memang yang kumpul di situ itu tidak menjadikan ingat pada Allah, itu tempat itu bisa-bisa menjadi tempat yang dibenci oleh Allah. Jadi penting ini ya, penting kita harus mengetahui. Maka itu jadikanlah hari demi hari kita, waktu demi waktu, detik demi detik ini, bahwa setiap detik, waktu, jam, hari demi hari kita usahakan untuk selalu bisa melihat di mana posisi kita di hadapan. Tentu ya, kalau pengen kita di sisi Allah itu menjadi orang yang dicintai, maka jadikan setiap Anda berada di tempat itu, jadikan sebagai tempat untuk menjalankan perintah Allah. Jadikan tempat untuk selalu usul dan ingat kepada Allah. Tapi kalau Anda tidak ingat sama sekali, apalagi ngabaikan dengan perintah Allah, melalaikan dengan panggilan Allah, bahwa kondisi keadaan seperti itu berarti Anda sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, Allah taala telah menjadikan siapa Allah taala menjadikan bihikmatihi dengan
kebijaksanaan Allah, dengan keputusan Allah. Khalqahu terhadap makhluknya Allah ala qismaini atas dua bagian. Artinya bahwa Allah telah memutuskan semua hukum-hukumnya terhadap makhluk itu, ya, terhadap makhluk yang dicipta termasuk kita semua manusia ini, itu semuanya sudah diputuskan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ya Allah Ta'ala bihikmatihi bihukmatihi dengan hukumnya Allah, dengan keputusan Allah terhadap makhluknya itu sudah diputuskan, ya. Di Lauh Mahfuz sana itu ada dua bagian. Pertama adalah asqiya'a wa su'ada'a. Kelompok orang-orang asqiya. Asqiya itu artinya orang-orang yang celaka, menderita, masuk neraka, itu termasuk asqiya. Orang yang dibenci oleh Allah. Wa su'ada, orang-orang yang bahagia, selamat, bahagia, masuk surga, itu su'ada. Jadi Allah telah menjadikan pada setiap makhluknya itu, menjadikan keputusannya itu ada dua bagian. Ada kelompok nanti masuk neraka, satunya kelompok yang masuk surga. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa ja'ala, dan menjadikan ya Allah as-su'ada'a, orang-orang yang beruntung. Isma ini menjadi dua. Ada orang yang beruntung mendapatkan keberuntungan, dikelompokkan menjadi orang beruntung, itu ada dua. Kelompok orang yang beruntung itu ada dua. Ada yang beruntung yang disebut dengan ahli korbin, ya, ahli korbin. Saya jadikan badal atau bayan. Ahli korbin yaitu kelompok orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa ala budin, dan ada kelompok yang kedua, orang yang beruntung tapi dia dikategorikan orang yang jauh dari Allah. Jadi ada orang yang beruntung yang berasal dari orang yang dekat dengan Allah, ada orang yang beruntung yang berasal dari apa? Berasal dari orang-orang yang jauh dari Allah. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksudkan. Cuma sebelum kita melangkah kepada penjelasan selanjutnya, saya ingin menambahkan penjelasan ini. Selain sudah dijelaskan oleh pengarang mu'alif Syekh Ibnu Ajibah, bahwa saya ingin menambahkan biar kita tidak pesimis terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita biar semangatlah di dalam ibadah ini, bahwa yang namanya ikhtiar ini tetap berlaku bagi kita sebagai manusia. Karena Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat Al-Qur'an sudah jelas. Bahwa kalau melihat konteks ini, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang akan berubah. Jadi Allah itu mengikuti, ya, atas usaha ikhtiarnya kaum. Itu ayatnya kan begitu. Nah, biar kita tidak pesimis terhadap apa? Terhadap bahwa Allah sesungguhnya telah menentukan, ya, sesuai dengan keputusan hukum daripada Allah, hukum mutlaknya Allah, takdirnya Allah, jabar dan kuasanya Allah di Lauh Mahfuz sana dulu. Artinya kalau kita tarjih, ya, kita bandingkan, ya, bahwa mana yang lebih unggul, ada pernyataan bahwa kalau sudah ditakdirkan asqiya, celaka, ya sudah celaka, mau ikhtiar bagaimanapun tetap nggak bisa. Kalau orang sudah ditakdirkan bahagia masuk surga, ya sudah pasti akan masuk surga, ya, sekuat apapun ikhtiarnya, kalau nggak masuk neraka ya sudah nggak bisa. Jadi seakan-akan ini hukum mati gitu, nggak ada celah. Ya, manusia itu seakan-akan seperti wayang mutlak. Tetapi bagaimana dengan kaitan ayat-ayat itu? Ayat-ayat yang menyebutkan innallaha la yughayyiru. Ya, perlu saya jelaskan kembali bahwa begini di dalam ayat yang lain, bahwa tetap ikhtiar manusia itu juga
bagian daripada takdirnya Allah kan. Iya. Manusia nggak akan bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan Allah. Makanya di dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin fina kepada kami, katanya, ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang yang selamat, sekalipun di amanah di lauh mahfuznya dulu telah divonis oleh Allah, ditentukan oleh Allah dengan masuk neraka saja. Tetapi orang itu karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka, subulana akan jalan kami. Jadi ketika manusia ikhtiar ya maksimal mungkin, sekalipun sudah divonis di lauh mahfuz, dicatat, bisa saja itu berubah. Karena di dalam ayat yang lain, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Nah ini di mana ditafsirkan oleh para ulama, wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Bisa saja yang sudah ditentukan oleh Allah di lauh mahfuz sana itu akan dirubah oleh Allah. Karena apa? Saking semangatnya orang itu. Di dalam ayat itu kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, akan dirubah oleh Allah. Kalau punya semangat ingin berubah, semangat untuk bertaubat, semangat untuk memperbaiki diri, saya kira yakin, saya sesuai dengan Allah sendiri yang mengatakan, ya wallah ya yamhu ma yasha. Jadi Allah yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah akan menghapus. Setelah dihapus oleh Allah diganti wa yuthbit, dan kemudian Allah menentukan. Jadi itu saya kira apa ya, biar manusia juga akan selalu ikhtiar ya, ketika kita berikan satu keseimbangan dalil-dalil ya, daripada perlunya orang itu ikhtiar dan berusaha sekalipun sudah divonis oleh Allah dengan apa? Dengan menjadi orang yang asqiya, yaitu menjadi orang-orang yang asqiya, bukan asqiya ya, asqiya, syaqiyun, orang yang celaka. Jadi itu tetap kita menggunakan dalil ya, argumentasinya tetap menggunakan dalil, bukan pendapat saya. Nah, dalam kaitannya dengan ini, bahwa Allah juga menjadikan orang yang bahagia, yang berasal dari ahlul qurbi, orang yang dekat kepada Allah. Artinya apa? Ini masuk surga. Kelak orang-orang ahlul qurbi ini orang yang dekat, orang yang muqarrabin, orang yang selalu menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, terus muraqabah, orang cinta benar kepada Allah, mengikuti apa yang didhawuhkan Rasulullah. Ini disebut ahlul muqarrabin. Ini masuk surganya. Suada itu diartikan sebagai orang-orang yang bahagia masuk surga. Dari kalangan orang ahlul muqarrabin, masuk mereka itu dengan tanpa hisab. Ada orang yang masuk surga ini dari ahlul bu'di namanya, orang yang jauh. Orang jauh itu ya dia tauhid, ya bertauhid, dia tidak mensekutukan Allah ya. Tapi orang itu perintahnya Allah juga dijalankan. Tapi dilaksanakan hanya waktu-waktu tertentu saja. Waktunya itu tertentu. Kadangkala dia sering juga mengabaikan, ya lupa, menganggap enteng, ringan terhadap perintah-perintah Allah. Ya, jadi ketika sudah datang aja, kewajiban baru dilaksanakan. Ya, bahkan yang penting pokoknya menjalankan kewajiban saja, tidak terlalu diprioritaskan. Nah ini namanya al-bu'di. Mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan, menjadi orang-orang yang bahagia untuk masuk surga. Cuma mereka harus ngontrak dulu, ya, harus kos dulu di neraka itu nanti. Tapi tetap menjadi orang suada. Nah, autakulu, atau engkau katakan ahlu yaminin, istilahnya adalah ahlu yamin, wa muqarribin, dan orang-orang yang dekat. Ahlu yamin itu kelompok orang-orang yang ada di kanan. Ahlu shimal itu dari kiri, ya, artinya orang-orang baik. Wa muqarribin, dan kelompok orang-orang yang dekat kepada Allah. Wahum, adapun mereka itu as-sabiquna, orang-orang yang mendahului. Orang-orang sabiqun yang mendahului kebaikan mereka untuk masuk surga, mendahului kepada mereka kebaikannya. Fa in aradta, maka jika pengen siapa engkau anta'rifa, mengetahui siapa engkau, mengetahui nafsaka akan dirimu,
hal apakah anta adapun engkau itu min ahli syaqawati termasuk kelompok orang-orang yang celaka, au min ahli sa'adati atau engkau termasuk golongan orang-orang yang ahli atau golongan orang-orang yang selamat atau bahagia. Kalau ingin panjenengan mengetahui terhadap diri panjenengan, apakah jenengan ini ya akan menjadi kelompoknya orang-orang yang celaka, dalam hal ini masuk neraka, atau panjenengan akan menjadi kelompoknya orang-orang yang bahagia, dalam hal ini masuk surga. Itu cukup bisa diketahui dengan cara apa? Fangdur fi qalbika. Cukup panjenengan lihat fi qalbika, apa yang ada di hati panjenengan. Kira-kira ada apa di dalam hatinya? Lah ini kalau panjenengan pengen tahu. Kalau pengen panjenengan mengetahui bahwa panjenengan atau sampean itu, jiwa panjenengan, badan sampean itu akan termasuk menjadi kelompok atau termasuk golongan orang-orang yang celaka masuk neraka atau orang yang bahagia masuk surga. Itu cukup panjenengan fangdur fi qalbika, cukup panjenengan kalau ingin mengetahui di mana posisi panjenengan itu, cukup mengetahui melihat terhadap hati panjenengan. Gimana caranya? Fa'in kunta, maka jika ada siapa engkau itu tusoddiku, ini membenarkan, tusoddik panjenengan kalau meyakini di dalam hati, fa'in kunta, maka jika ada panjenengan itu tusoddiku membenarkan, ya hati sampai membenarkan biwujudi rabbika akan eksistensi Tuhan. Kalau panjenengan membenarkan bahwa alam semesta ini ada Tuhannya, ada Allah, bukan tiba-tiba ada. Ya, alam ini tercipta sendiri satu. Tidak membenarkan bahwa ada penciptanya dengan argumentasi mana penciptanya? Oh, enggak ada, enggak kelihatan. Nah, ketika Anda meyakini, membenarkan di dalam hatinya panjenengan bahwa alam semesta ini tercipta, ya, panjenengan meyakini di hati sampean akan wujud eksistensi adanya Allah. Itu pertama, kalau ada itu, kalau ada keyakinan pada hati panjenengan. Tidak hanya itu, tapi wat wahiduka, ada orang yang meyakini ada Tuhan tapi Tuhannya banyak. Ya, ini kemudian dibatasi lagi. Sudah mempercayai, ya meyakini, ya hati panjenengan meyakini dan mempercayai dengan kuat bahwa makhluk ini ada penciptanya, mengakui akan eksistensi Tuhan. Tapi mengakui Tuhan itu tentu tidak semua Tuhan. Karena mohon maaf, ya, dalam persoalan Tuhan ini banyak orang yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Tentu yang dimaksudkan ini adalah apa? Wayuwah watuwahkiduha. Dan ketika panjenengan juga mentauhidkan, menyatukan akan keesaan Tuhan kepada Allah fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, bahwa dunia alam semesta ini hanya satu yang menguasai, yang berkuasa itu Tuhan satu. Jadi setelah Anda mempercayai bahwa Tuhan itu ada, mempercayai akan wujud eksistensi Tuhan, yang kemudian wujud eksistensi Tuhan itu bahwa tidak ada Tuhan lain, artinya Tuhan yang berkuasa ini satu. Watang kodu, tidak cukup itu ternyata. Watang kodu, dan Anda mengikuti siapa Anda? Liman, kepada orang arrofaka yang telah memperkenalkan ya Allah kepadamu bi kepada man. Artinya panjenengan mengikuti terhadap orang yang telah diperkenalkan ya oleh Allah kepada sampean. Siapa yang dimaksud? Adalah Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Ikut kepada syariatnya Nabi, mengikuti ajaran Nabi, ya, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau panjenengan semua, ya, kalau panjenengan semua menyatakan, menstatuskan diri sebagai orang yang cinta, mahabbah kepada Allah, maka harus melalui mahabbah itu, harus melalui kanjeng Nabi.
Fattabi'uni katanya. Cintai aku dulu. Ya, cintai aku dulu. Prosesnya kalau kamu mencintai Allah, menjalankan perintah Allah harus melalui proses cintanya kepada aku dan melalui proses ajaranku, ajaran yang telah diberikan Allah kepadaku. Maka Allah yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Maka itu tidak bisa lepas dari Nabi. Jadi kalau ingin mengetahui loh, sampean itu termasuk kategori orang yang celaka atau orang yang bahagia masuk surga atau masuk neraka, itu bisa dilihat di hati sampean. Pertama itu tauhidnya, tauhid, ya, tauhid dulu, di tingkat tauhid. Baru kemudian sampean watang kodu mengikuti liman arafah, berarti ini syariat, mengikuti kanjeng Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Kalau itu sampean ikuti, ya, mempercayai kepada Allah, mengesahkan Allah, mengikuti kepada orang yang sudah diperkenalkan oleh Allah kepadamu, dalam ini adalah Nabi. Wa adapun orang yang diperkenalkan itu Rasuluhu alaihissalam, yaitu utusannya Allah alaihi, mudah-mudahan tetap atas Nabi assalamu, adapun keselamatan. Fa anta, maka adapun engkau miman termasuk orang sabakot yang akan mendahului lahu bagiman al-husna, kebaikan. Ya. Wa in kunta, sebaliknya kalau ada siapa engkau itu tungkiru artinya mengingkari, tidak percaya, au tasyukku, bahkan engkau ragu fi rabbika, akan eksistensi Tuhan. Kamu ragu ini ada apa enggak ya Tuhan? Maksudnya saya nggak pernah lihat. Memangnya lu gimana sih? Munculnya makhluk alam semesta ini dari mana kira-kira? Kalau kamu bilang ini manusia yang buat, mana manusia yang bisa membuat? Hanya sekedar apa namanya? Terbang ke matahari, ya, nggak ada yang mampu. Ya, secara logika aja coba lihat, rembulan, bintang itu nggak ada. Rembulan itu nggak ada jendelanya, tapi kok bisa menggantung gitu loh. Kalau nggak ada yang gantung, ya tentu yang gantung ya bukan manusia ada di bawah, nggak ada gantungannya. Disitulah yang dimaksudkan bahwa di situ ada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau kamu itu ragu, mengingkari autasyuku, atau engkau ragu fi rabbika, terhadap eksistensi Tuhanmu, bahkan autusyriku bihi, atau engkau mensekutukan bi dengan Allah, ghairahu, kepada selain Allah. Wah, ini berarti ada Tuhannya banyak, berarti ini Tuhannya banyak, ini itu namanya mensekutukan. Fi i'tiqadika, di dalam i'tiqadmu, aulam tu'in, atau engkau tidak manut, kamu tidak nurut, kamu tidak nurut, membangkang, ya, liman, kepada orang arrofaka, yang telah memperkenalkan ya Allah kepadamu bi, dengan Nabi, kepada man yang diperkenalkan oleh Allah. Ya, kalau kamu sudah nggak percaya Tuhan, eksistensi Tuhan, kamu mensekutukan Tuhan, dan kemudian kamu tidak nurut pada orang yang diperkenalkan Allah kepadamu, yaitu Kanjeng Rasul, fa anta min ahli syaqoi, fa anta, maka adapun engkau itu min ahli syaqoi, termasuk kelompoknya orang-orang yang celaka. Penak kan? Ya, gampang kan untuk mengetahui bahwa kita ini termasuk orang yang selamat di akhirat, ya, atau orang yang celaka. Gampang. Ya, gampang. Selama Anda berpegang dua ini, pertama bertauhid secara benar kepada Allah, yang kedua mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, dipastikan Anda termasuk orang yang selamat min sa'at. Tapi sebaliknya, kalau ingin sampean itu, ya, termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka, bisa diketahui ketika sampean nggak percaya dengan Allah, atau percaya tapi nggak menjalankan perintahnya. Ada kan banyak percaya kepada Allah, nggak nyekutukan Allah, tapi nggak sholat, nggak jalani perintahnya. Berarti itu apa ya?
Ada dua yang dilanggar, perintahnya Allah, juga tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Ya kalau masuk surganya sih masuk surga, tapi masuk surga sampean itu bukan dari golongan orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan ahlul qurbi, berarti sampean itu termasuk ahlul bukti. Ahlul bukti itu artinya orang yang bertauhid kepada Allah, ya, enggak musyrik, enggak mensekutukan Allah. Panjenengan juga cinta kepada Nabi, tapi enggak jalani perintah Allah, enggak mengikuti, enggak jalani apa yang diperintah Nabi, cuma cinta doang. Tapi itu mending, masih lumayan. Tapi tetap Anda termasuk tergolong orang-orang yang suada, cuma berasal dari golongan ahlul bukti namanya, karena sampean tidak langsung konstan masuk surga, tapi harus ngekos dulu di neraka. Sampai kapan? Ya selama lama banget. Ya, ini kalau ingin mengetahui sampean itu, kita ini ada di kelompok mana ini, bisa diketahui. Ketika masih hidup di dunia, bisa mengetahui apakah kita ini termasuk dicintai oleh Allah atau dibenci. Bisa diketahui dari amal kita. Kalau ingin mengetahui nanti di akhirat kita ini termasuk kelompoknya orang yang masuk surga atau masuk neraka, bisa diketahui juga sekarang dengan dua teori. Pertama adalah yang tadi terkait dengan ketauhidan eksistensi Allah, tauhidan kepada Allah. Yang kedua mengikuti, nurut, manut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Sungguhnya ini masih panjang ya, memang perlu saya jelaskan. Ini mungkin nanti berseri-seri. Jadi mudah-mudahan kajian sore hari ini menjadi kata mutiara yang ke-71 memang kajiannya, cuma ini saya jadikan seri yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi, yaitu pada kajian seri kedua, tapi tetap di kata mutiara yang ke-71. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dengan kita mengetahui akan posisi kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita akan selalu memelihara posisi itu, biar akan selalu terus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicintai oleh Allah dan kita bisa selamat di akhirat. Maka itu selamatkanlah dirimu di akhirat dengan cara apa? Dengan kita tahu keselamatan kita mulai di dunia ini. Jadi nggak usah nunggu nanti kita mau selamat itu ya, untuk tahu kita masuk neraka atau masuk surga, itu nggak usah nunggu nanti, cukup di dunia itulah. Maka ini nanti saya buat judul ini untuk mengetahui ya bahwa Anda masuk surga dan neraka itu cukup di dunia, nggak perlu sampai nanti di akhirat ya, karena ini sudah dikasih parameternya oleh para ulama. Sampai di sini menjadi ilmu manfaat dan kita bisa mengamalkan ya, dan bisa mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasul kepada para ulama. Wa akhirat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.